Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur jika pagi hari ini kembali kita diizinkan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik oleh karena Tuhan kita yang memelihara anak-anaknya. Dan kita bersyukur pagi hari ini bersama-sama kita juga akan bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Hanya bagi Dia segala hormat, pujian, syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami. Syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Sembah Tuhan, ya Allah yang baik, ya Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kembali pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan indah pagi hari ini. Kau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Juga bersekutu dengan saudara-saudara kami di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau menolong, memimpin ibadah kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya oleh darah anak domba Allah kita semua telah ditebus, dimerdekakan, diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Satu pujian, oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami. Haleluya.
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diudah punya, karena dari lemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, luar biasa. Darah anak domba menyelamatkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saatnya kita akan terima dan dengar akan kebenaran firman Tuhan. Bila kita mau arahkan hati kita hanya kepada Tuhan dan kebenarannya, kita akan nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sesungguhnya sangat perlu Engkau. Dalam segala perkara kami memerlukan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa kuat menjalani hari-hari hidup kami. Tolong kami Tuhan, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya di dalam Engkau Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Engkau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu
keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akan menyambut firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga apa yang kita dengar, kita terima, kita belajar pagi ini akan menjadi bagian kehidupan kita dalam menjalani hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau sudah pelihara dan menyertai kami 1 bulan yang telah lalu, dan kini kami berada di minggu yang pertama di bulan yang ke-7 pada tahun ini. Walaupun harus melewati berbagai macam tantangan dan pergumulan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukti nyata kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa Engkau telah nyatakan kepada kami, dan pagi ini kami percaya Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami, dan Engkau terus terangi dengan terang firman-Mu, biar kami boleh fokus pada firman-Mu dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum bisa beribadah di ruangan gereja dan masih beribadah di rumah masing-masing. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk dapat bersekutu, memuliakan Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Oleh sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka bersama di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Yesaya 54 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 berkata demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Sekali lagi saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah menyatakan dirinya, Allah yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan. Dia menyatakan akan memulihkan umatnya Israel pada saat itu, dan
akan melepaskan mereka dari hukuman yang sedang mereka rasakan dan mereka alami pada saat itu. Allah penuh dengan kasih sayang, tapi Allah juga murka bagi umatnya yang tidak mau taat dan tidak mau menuruti perintah-perintahnya, bahkan yang memberontak dan menentang akan Dia di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan belajar bersama melalui apa yang sudah kita baca tadi dengan satu tema, di ujung cemeti ada kasih. Di ujung cemeti ada kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang kita baca tadi, bagaimana Allah menyatakan kepada bangsa Israel, digambarkan seperti seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan berada di dalam berbagai macam kesulitan. Demikian Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dengan murka yang sedemikian rupa. Tetapi di balik itu ada kasih Allah yang luar biasa. Allah nyatakan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat bagaimana perikop di dalam bagian pembacaan kita tadi tentang perjanjian damai Tuhan bagi umatnya bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk dan degil hatinya. Sehingga Allah mengizinkan mereka dibuang, dihukum oleh Tuhan ke negeri-negeri kafir. Sehingga bangsa Israel tatkala mereka berada di dalam pembuangan, mereka mulai menyadari bahwa Allah yang mereka puja dan mereka sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kehidupan mereka. Sebab itu ketika Allah menyatakan diri bahwa Dia akan memulihkan keadaan mereka, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Walaupun aku murka sedemikian rupa, tapi firman Allah berkata, Allah akan mengasihani mereka kembali. Ini suatu bukti nyata bahwa Allah yang dipuja dan disembah oleh umatnya, Allah pencipta langit dan bumi yang juga kita puja dan kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mengasihi kita semua. Dia Allah penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Dia tetap mengasihi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau sadar akan keberadaannya dan mau menerima kasih Allah itu kembali mengalir di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita bukan karena Allah itu jahat, bukan karena Allah tidak mengasihi kita lagi, tapi itu semata-mata untuk mendidik, untuk membentuk, untuk mengajar kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan supaya tetap menjadi umatnya yang taat, yang mau melakukan kehendaknya di dalam kehidupan masing-masing. Bukan kita memberontak, bukan kita meninggalkan dan jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi kita sekali lagi menjadi umat yang taat. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-8, bagaimana Allah menyatakan kepada bangsa Israel segala sesuatu yang mereka alami tatkala mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perhambaan itu. Dan ada banyak hal yang mereka hadapi, ada banyak hal yang mereka harus lalui, ada banyak kesulitan yang mereka harus hadapi pada saat itu. Tapi bukan Allah tidak memperhatikan mereka, tapi justru Allah ingin mendidik
mengajar, melatih, mendisiplin mereka supaya mereka belajar rendah hati di hadapan Tuhan dan tidak congkak, tidak angkuh, tidak sombong, tidak memberontak terhadap Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 8, maka kita akan temukan di sana Tuhan berkata, itu semua untuk mengajar kamu menjadi umat Tuhan yang rendah hati. Itu semua kulakukan bagi kamu. Apakah kamu menjadi orang-orang yang rendah hati? Ataukah mereka tetap pada sikap acuh tak acuh, keras tengkuk, degil hatinya di hadapan Tuhan? Allah yang sama, yang kita puja dan kita sembah, Dia pun Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Memang kadang-kadang mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus aku alami? Kenapa ini harus terjadi? Bukankah saya sudah pergi ke gereja? Bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya telah berbuat banyak untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Kenapa harus mengalami hal yang seperti ini? Mari jangan kita menyalahkan Tuhan, tapi mari kita mau introspeksi. Apakah kita masih taat kepada perintah-perintah Tuhan? Ataukah kita lebih cenderung mengasihi diri kita sendiri, bahkan mengasihi sesuatu yang ada dalam dunia ini, daripada kita mau mengasihi Dia Allah yang kita puja dan kita sembah. Dia yang sudah mati, Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita, bahkan memberikan pengampunan dalam dosa dan kesalahan kita. Ini hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah sangat mengasihi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang ada cemeti. Firman Allah berkata dalam kitab Wahyu pasal 3, yang kukasihi kutegur, kata Tuhan. Yang kukasihi kutegur. Dan ini perlu kita perhatikan. Kalau kita mengalami sesuatu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan mungkin kita sudah setia, dan kalau ada sesuatu yang Allah izinkan terjadi, itu tanda Allah mengasihi kita. Mungkin kita mulai melupakan Tuhan, mungkin kita mulai meninggalkan Tuhan, mungkin kita mulai tidak mengindahkan Tuhan, mungkin kita mulai membagi kasih kita terhadap Tuhan. Tidak lagi seperti kasih dan cinta mula-mula kita di hadapan Tuhan, sehingga Allah menegur kita, Allah memberi cemeti untuk kita. Tapi perhatikan, jangan kita kecil hati, jangan kita memberontak terhadap Tuhan, jangan kita undur dan jauh dari Tuhan. Tapi justru kita bersyukur karena Allah mengingatkan kita sebagai tanda Ia mengasihi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Allah penuh dengan kasih sayang, tapi juga kadang-kadang Ia murka, Ia menegur, Ia memberikan cemeti, Ia mendisiplin, dan bahkan Ia melatih, menghajar kita supaya kita sadar akan keberadaan kita, bahwa hidup kita hanya karena anugerah dan kasih karunia daripada Allah. Yang kedua, di ujung cemeti ada kasih. Firman Allah menyatakan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Janjiku tidak akan goncang, kata Tuhan di dalam ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, firman Allah berkata begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara,
tidak masuk di akal, ya. Mungkin sulit untuk kita terima, ya. Bukit-bukit dan gunung-gunung bergoyang. Pernahkah kita melihat dalam keadaan normal bahwa bukit-bukit dan gunung-gunung bergoyang, bahkan beranjak, berpindah tempat? Cara manusia tidak mungkin kecuali keadaan alam. Ya. Bukit-bukit bisa bergoyang, gunung-gunung bisa beranjak. Tapi walaupun itu semua terjadi, bandingkan dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah goyang, kekal untuk selama-lamanya. Walaupun semuanya berubah, tapi kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan firman Allah berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bandingkan saudara dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Berarti bukit dan gunung tidak akan kekal. Satu kali kelak akan hancur, luluh dan lenyap. Tapi kasih setia Tuhan yang di dalam hidup kita, yang dialirkan di dalam hidup kita, dan kita membiarkan dia mengalir, menguasai hati dan kehidupan kita. Kasih Tuhan yang terpancar dari atas bukit Golgota tidak akan beranjak daripadamu. Ini yang perlu kita perhatikan. Walaupun kadang-kadang ada cemeti, tapi kasih Tuhan lebih daripada itu, tidak akan beranjak daripadamu. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, renungkan akan hal ini di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita berkata lebih banyak air mata, kesedihan, kesusahan, penderitaan daripada kesenangan dan mungkin berkat. Tapi ingat, kasih Tuhan di dalam hidupmu tidak akan beranjak daripadamu apabila engkau mau tetap setia kepada Tuhan, apabila engkau mau tetap tinggal di dalam Dia dan tidak memberontak terhadap Tuhan, tidak lari dan meninggalkan Tuhan. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Firman Allah berkata dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih seorang ibu, kasih seorang bapak, kasih orang tua hanya bersifat sementara, hanya sepanjang sebatang kayu atau gala. Tapi kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih orang tua bersifat sementara. Kasih anak terhadap orang tua hanya bersifat sementara. Tapi kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita mau tetap setia, jangan undur dan tinggalkan Tuhan. Walaupun kita mungkin sedang dididik, dilatih, didisiplin, bahkan dihajar, ditegur, dicemeti oleh Tuhan. Tetap tinggal dalam Dia, tetap setia. Karena ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 11, di sana ada satu pelajaran yang luar biasa. Firman Allah berkata, Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Seperti orang tua mendidik anak-anaknya, demikian Allah membentuk kehidupan kita.
Ia menghajar, bukan mengajar. Ia menghajar. Berarti ada cemeti, ada disiplin, ada teguran yang keras yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Demikian Bapa kita di surga mengasihi saya dan saudara sebagai tebusan darah Tuhan. Jadi kalau kita sedang didisiplin, dicemeti, ya Allah sedang membentuk hidup kita. Jangan kita memberontak terhadap Tuhan. Seperti di dalam Mazmur nomor 44. Bani Korah yang sedemikian mengalami suatu didikan dari Tuhan. Tapi mereka berkata, mereka tidak akan membangkang. Mereka tidak akan menyimpang. Mereka tidak akan melupakan Tuhan. Walaupun mereka berada di tempat serigala sekalipun. Karena mereka mengerti tentang kasih yang Allah nyatakan kepada mereka. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sedang dilatih, dididik, didisiplin oleh Tuhan. Menggunakan cemeti sebagai suatu kiasan untuk membentuk kehidupan saya dan saudara. Firman Allah berkata di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau Bapak Ibu Saudara temukan, kita akan melihat bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35. Sampai dengan ayat 39. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saya yakin dan percaya kita semua rindu bahwa kita menginginkan kehidupan yang kekal. Dan kita rindu, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, melepaskan kepercayaan dan iman kita. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita adalah orang-orang yang rindu tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya apabila dia datang kembali pada kedua kalinya, kita boleh jumpa dengan dia, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan dia akan bawa kita pergi bersama dengan dia, masuk di dalam kerajaannya. Kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri karena berbagai macam tantangan yang datang, tapi kita mau hidup oleh iman kita di dalam Yesus Kristus. Walaupun kita harus melewati berbagai macam tantangan dan pergumulan, didisiplin, ditegur, dihajar, dicemeti oleh Tuhan. Kenapa? Firman Allah berkata, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Biar renungan firman Tuhan ini akan menjadi perenungan buat kita semua dalam kita menjalani hidup ini. Karena dengan dia kita akan cakap menanggung segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Karena dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kita responi firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi ini dengan satu pujian, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Cintamu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Singer saja katakan, jiwaku haus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, dibimbing oleh imam keluarga, kepala keluarga dan rumah tangga, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Jikalau Bapak Ibu Saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, jangan jauh dan tinggalkan Tuhan. Rindukan Tuhan dan kasih-Nya terus mengalir dan membasahi tanah hatimu. Katakan, oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, oh namamu kan kuukir di hatiku. Oh seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, oh namamu kan kuukir di hatiku. Oh seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Katakan, seumur hidupku, oh seumur hidupku
hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Satu pernyataan iman kami di hadapan Dikau, bahwa kami senantiasa rindu akan Dikau dan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup ini. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kami akan jauh daripada-Mu. Sebab itu basahi tanah hati kami, sirami tanah hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami beroleh kekuatan di dalam kami menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Walaupun kadang-kadang ada cemeti yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami, tapi kasih-Mu lebih besar dan kekal untuk selama-lamanya. Kasih-Mu yang tidak terbatas dan tidak berbatas, Engkau telah nyatakan kepada kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap dekat dengan Engkau, bahkan melekat kepada-Mu Tuhan. Kami tetap setia kepada-Mu dan mengasihi Engkau. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Kau tolong mereka yang punya masalah dan pergumulan. Biar mereka boleh tetap setia kepada-Mu. Mereka tetap teguh di dalam iman. Mereka tidak undur dan menjauhkan diri daripada-Mu. Tapi mereka semakin setia kepada-Mu Tuhan. Memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Seberapa banyak yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mari Engkau teguhkan iman mereka. Biar mereka semakin kokoh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mereka yang sakit Tuhan jamah. Biar mereka mengalami pertolongan Tuhan. Jadikan firman-Mu cermin dan pegangan bagi kami. Dalam kami menghadapi situasi seperti sekarang ini. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi Engkau. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang siap untuk menerima perjamuan kudus. Engkau sucikan roti dan anggur, bubuh berkat dan kuasa-Mu di dalamnya, supaya kami beroleh persekutuan dengan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami mau terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan dan perjamuan kudus, kita katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang tidak bisa datang ke gereja beribadah bersama-sama, siapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu Saudara persiapkan sebelumnya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Ku datang pada salib itu. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Oh itu kayu kasar, tanda kasih
Oh sanaku dapat ampun besar, ku datang. Oh ku datang pada salib itu. Amin, amin Tuhan. Oh ku ingat cinta-Nya yang besar, yang ku datang pada kakinya. Oh sanaku dapat ampun besar. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat roti dan anggur, arahkan pandangan mata imanmu kepada Dia yang sangat mengasihimu dan sangat peduli dengan segala masalah dan pergumulan hidupmu. Dia mau menolong dan memulihkan hidupmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dengan roti dan anggur yang ada pada kami, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan untuk kami. Sebelum kami makan dan minum, mari Tuhan sucikan. Tuhan bubuh berkat kuasa-Mu di dalamnya, supaya apabila kami makan, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali. Bahkan yang mulai bimbang dan ragu tentang Engkau, diteguhkan kembali iman percayanya. Bahkan yang susah menerima penghiburan dari Engkau, yang sakit oleh imannya kepadamu, dia terima kesembuhan, mujizat Tuhan. Nama Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan minum perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan. Saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk makan dan minum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengar firman Tuhan dan kita minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Tandai ucapan syukur bersama dengan pujian. Sebab Engkau baik, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Keluar dari dasar hatimu mengucap syukur buat kasih-Nya yang Dia sudah nyatakan kepadamu. Amin. Amin, Yesus. Haleluya. Sebab
Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat anugerah dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kami telah makan minum perjamuan kudus, dan kami percaya Engkau telah memberkati kami. Engkau berikan kekuatan baru bagi kami, dan kami beroleh persekutuan dengan Dikau. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada pagi ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencarian, di dalam segala hal. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah pagi ini. Walaupun berada di rumah masing-masing, Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Dan Tuhan, mari Engkau terus akan menyertai di dalam kehidupan keluarga demi keluarga, anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, orang tua, bahkan janda dan yatim piatu, semua di dalam pemeliharaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan rumah tanggamu. Diberkatilah oleh Tuhan pekerjaan, usaha, mata pencarian dan pelayanan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucu-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu. Dan di dalam segala hal, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebab itu, terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.